Baik, perkenalkan, nama saya Frederico Hanung, atau nama adat saya, nama adat Dayak Modang saya yaitu Jihong. Jadi teman-teman biasa manggil saya Riko atau Riko Jiu, atau bisa juga di kampung saya dipanggil sebagai Jiu. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta, di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya tertarik untuk terjun langsung mendalami tentang adat, budaya, dan seni itu dalam beberapa tahun belakangan ini. Tapi sejak saya dan kakak saya, sepupu-sepupu saya, sejak kami kecil, memang dari nenek kami sudah kadang-kadang di kehidupan sehari-hari itu menyentil atau menceritakan beberapa cerita-cerita rakyat tentang kebiasaan-kebiasaan orang Dayak Modang, tentang tata cara dan aturan-aturan dalam adat. Jadi dari kecil sebetulnya sudah sering disinggung masalah pengenalan kepada adat, kepada budaya, dan kami juga sudah menjalankan adat yang kami sebut sebagai naklom itu, yaitu adat pemberian nama yang dilakukan saat masih anak-anak. Jadi sejak kecil pun kami sudah dikenalkan kepada adat. Kalau budaya yang saya ikuti, jadi di kebudayaan suku Dayak Modang itu ada banyak kebudayaan, misalnya tari-tarian, ada acara adat juga ada banyak jenisnya, ada misalnya seperti kebudayaan panen padi, tanam padi, nanti di dalamnya itu ada tarian-tarian lagi. Dan saat ini saya dan beberapa sepupu saya, teman-teman saya di Samarinda itu, kami mendalami di bagian tari-tariannya. Jadi ada misalnya tarian kudo, yaitu tarian topeng, ada juga tarian perang, dan tarian bersama, masih banyak lagi tarian. Jadi untuk saat ini kami fokusnya di tarian. Tapi untuk jangka panjang ke depannya, tentu kami akan mendalami tentang bagaimana adat, tentang budaya, tentang cerita-cerita lisan, dan masih banyak lagi. Dan ada buku yang rencananya akan kami tulis. Namun saat ini kami sedang mengumpulkan sumber, sedang mengumpulkan materi tentang budaya, tentang adat kami suku Dayak Modang. Ya, pada awalnya kami merasa sangat prihatin mengapa di sekitaran kami, orang Dayak Modang sendiri sebetulnya sudah sangat jarang orang-orang yang mau terjun langsung, yang mau mengenali budayanya, yang mau menjadi penerus adat budaya, sehingga kami merasa perlu untuk ambil bagian, untuk melakukan tindakan langsung, tindakan nyata, sehingga tidak hanya berbicara, tidak hanya ngomong, tidak hanya kata-kata yang dikeluarkan, tapi ada tindakan nyata yang kami lakukan. Kami merasa bahwa di Indonesia mungkin ada sedikit dominasi dari suku-suku tertentu yang seharusnya di tiap suku atau tiap budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi kami perlu merasa ada eksistensi budaya, eksistensi adat yang perlu kami pertahankan agar kiranya budaya kami, adat kami itu tidak tenggelam oleh zaman, yang pertama. Yang kedua, tidak kalah oleh budaya lain. Begitu. Nah, oleh sebab itu kami merasa perlu untuk mempertahankan eksistensi budaya kami, karena sepengetahuan saya sampai sejauh ini literatur mengenai peradaban kami, tentang kehidupan orang-orang tua kami di zaman dulu itu, literaturnya secara tertulis itu sangat sedikit. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, di rencana jangka panjang kami mungkin akan ada buku-buku yang disusun secara sederhana sebagai bentuk dokumentasi. Jadi kami tidak hanya ambil bagian di seni budayanya, di tari-tariannya, tapi ada juga di bagian dokumentasinya, agar nanti kiranya generasi ke depannya bisa melihat atau mempelajari bagaimana cerita tentang leluhur kami dulu,
bagaimana tradisi yang sudah dijalankan oleh nenek moyang kami dari dulu dan sebagainya. Begitu. Ya, saya menunjukkan kecintaan saya terhadap budaya saya sendiri adalah dengan cara misalnya ketika saya datang ke Jogja atau kemanapun saya pergi, saya tetap membawa tas ini. Tas ini dalam bahasa Dayak Modang disebut lebeat. Jadi saya tetap menunjukkan bahwa saya adalah orang Dayak dengan menunjukkan identitas yang ada, dengan menunjukkan ciri khas tertentu yang kami miliki. Cara lain adalah ketika berbicara dengan orang tua, dengan keluarga masih menggunakan bahasa daerah walaupun saya sudah ada di luar pulau, di rumah orang, di kota orang. Tapi ketika melalui telepon masih menggunakan bahasa daerah. Ketika bertemu dengan teman-teman yang berasal dari satu daerah masih menggunakan bahasa daerah juga. Artinya identitas-identitas yang tidak bisa lepas dari diri saya, dari diri kami orang Modang ini tetap kami pertahankan, dan kami sadar bahwa semuanya itu tentu tidak bisa lepas dari kami. Mau bagaimanapun, mau kemanapun kami pergi, ya saya dan kami pun masih adalah bagian dari orang Dayak, bagian dari Indonesia. Untuk harapan kedepannya, saya pikir pemerintah harus betul-betul secara serius, artinya bukan hanya kata-kata, bukan hanya semboyan atau jargon untuk mempertahankan, melestarikan budaya yang ada di Indonesia, tapi betul-betul mendukung kami, masyarakat atau orang-orang yang betul-betul ingin mempertahankan budaya, tentunya dengan berbagai cara yang akan lebih banyak, akan lebih luas lagi kalau didiskusikan, dijabarkan lagi. Namun harapan kami sebagai masyarakat adat di sana, pemerintah harus membantu kesulitan-kesulitan kami, membantu dan mendengarkan apa saja kesulitan yang kami masyarakat adat ini alami. Kebudayaan kami yang mau tenggelam, tentu kalau ada yang ingin melestarikan, mempertahankannya itu betul-betul didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan hanya melihat atau fokus terhadap budaya atau suku dari pulau tertentu atau daerah tertentu, tapi semua daerah yang ada di Indonesia sebisa mungkin tetap dijangkau. Iya, kita tahu bahwa teman-teman muda kita saat ini sedang ada di masa di mana kita sangat akrab dan dekat dengan budaya luar, dengan budaya asing. Tapi tentu orang-orang seperti saya berharap kita tetap ingat bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia, kita orang Indonesia asli itu lahir dari suku-suku tertentu, suku kita masing-masing yang tentu punya kebudayaan, punya ciri khas, punya tradisi, punya adatnya masing-masing. Nah, orang-orang muda harus betul-betul sadar bahwa masa depan sukunya, masa depan budayanya itu ada di tangan mereka. Begitu pula dengan hal-hal lain seperti Indonesia ada di tangan pemuda. Begitu pula dengan apa yang menjadi identitas kita, itu ada di tangan kita orang muda. Jadi mungkin teman-teman harus sadar dan harus ditanamkan di pikiran masing-masing bahwa mempertahankan ciri khas, tradisi, identitas masing-masing kesukuan itu perlu. Artinya konsep toleransi itu bukan memaksakan apa yang orang lain punya terhadap pihak lain. Misalnya suku A memaksakan apa yang dia punya terhadap pendatang-pendatang dari suku B, suku C. Namun toleransi itu harus dipandang sebagai menghargai perbedaan suku lain, tapi dia tetap harus mempertahankan apa yang dia punya, sehingga tidak ikut terjerumus atau ikut terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan dari suku lain, sehingga kita pun bisa mempertahankan identitas kita masing-masing sendiri, gitu.